Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang zakat fitrah. Ya baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kali kalian harus mengetahui pengertian dari zakat fitrah itu sendiri. Arti dari zakat menurut bahasa adalah bersih dan suci. Nah, kemudian arti zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sejumlah harta bagi orang yang berhak menerima zakat menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan fitrah artinya adalah suci atau jiwa yang bersih. Jadi dapat disimpulkan zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok. Ingat ya, berupa makanan pokok dalam satu daerah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dan setelah 1 bulan puasa Ramadan. Nah, kemudian melaksanakan zakat fitrah itu sudah ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan zakat fitrah, itu kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, anak-anak. Lalu siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, di sini ada 3 orang ya anak-anak. Yang pertama, orang tersebut harus Islam. Yang kedua, orang yang mempunyai kelebihan harta. Jadi orang yang ada kelebihan harta harus mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, orang yang masih hidup pada hari akhir bulan Ramadan. Kemudian berapa ukuran zakat yang harus dikeluarkan? Nah, tiap-tiap jiwa atau orang itu sebanyak 2,5 kg zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya, di rumah kamu ada 3 orang, yaitu ibu, bapak, dan kamu. Nah, masing-masing jiwa tersebut harus mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 kg beras. Jadi, 2,5 kg beras dikali 3 jiwa. Nah, untuk jumlahnya bisa dihitung sendiri ya anak-anak, berapa kilo yang harus dikeluarkan untuk ayah, ibu, dan kamu. Nah, dalam mengeluarkan zakat, tak lupa kita harus punya niat, yaitu niat di dalam hati dan juga niat di dalam lisan. Nah, untuk niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu krona Allah ta'ala. Lalu kapan waktu pembayaran zakat fitrah dilakukan? Nah, itu dibagi menjadi 4 waktu. Waktu wajib, waktu haram, waktu mubah, dan waktu makruh. Yang pertama adalah waktu wajib atau waktu yang lebih afdol untuk pembayaran zakat adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian waktu haramnya adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi waktu haram itu tidak boleh ya anak-anak untuk digunakan dalam membayar zakat. Kemudian yang ketiga, waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi waktu makruh
dilakukan sebelum matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq zakat? Nah, di sini dibagi menjadi 8 golongan atau orang. Yang pertama, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Kemudian yang kelima, riqab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda. Kemudian yang keenam, ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Nah, yang terakhir yaitu orang ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Jadi itu adalah beberapa orang yang harus berhak mendapatkan zakat fitrah ya anak-anak. Kemudian materi yang terakhir yaitu keutamaan dari melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama, dapat membersihkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, menyempurnakan puasa Ramadan yang sudah dilakukan yaitu dengan berzakat fitrah. Kemudian yang ketiga, wujud kasih sayang terhadap sesama. Karena kita sebagai seorang muslim harus saling membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan selanjutnya kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Sekian dari Bu Risa, semoga apa yang Bu Risa sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.